Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra dari kelas 21 dengan NIM 2200302049. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja 7 tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk, jasa, Krigen Cloth, unit usaha, pakaian. Langkah-langkah. 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan objektif. 1.3. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi bentuk hukum kepemilikan bisnis, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4. Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapkan standar kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. 2. Memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship, kepemilikan tunggal, partnership. 2.2. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan, fotokopi nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili usaha, fotokopi akta pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip, neraca perusahaan, pas foto Direktur Utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar, materai 6.000, dan surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. 3.2. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perdagangan Nomor 46 Mdak per 9 2009 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri. Pasal 2 Ayat 2 PP 107 2015 adalah kegiatan mengolah bahan baku. Pasal 2 Ayat 3 PP 107 2015 mengklasifikasikan kegiatan industri. Perdagangan menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Mdak per 9 2007 Tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan Permendak 36 2007. Selanjutnya buku kerja 8 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha Krigen Cloth, produk atau jasa pakaian, tanggal 15 November tahun 2022. Elemen 1. Identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas baik, likuiditas sedang, efisiensi sedang, stabilitas sedang. 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan pendapatan baik, neraca baik,
laporan cash flow baik. Preparasi perakhiran keuangan, pendapatan baik, pengeluaran sedang, belanja modal sedang. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma keuangan baik, laporan proforma neraca sedang, laporan proforma cash flow sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisis sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang. 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis baik, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, statusnya baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi statusnya baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca statusnya sedang, proforma arus kas sedang. 2.2 Rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya statusnya sedang, efisiensi operasi statusnya sedang, profitabilitas statusnya baik. Rekomendasi. Profitabilitas perusahaan ini sangat kuat. Profitabilitas itu sangat penting bagi pengguna laporan tahunan, maka dari itu dapat untuk ke tahap selanjutnya agar semakin baik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan buku kerja 9 tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha, Kriegen Cloth, produk atau jasa pakaian. Langkah 1. Rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 Kategori okupasi. 1.2 Tanggung jawab okupasi. 1.3 Tugas okupasi. 1.4 Persyaratan okupasi. 1.5 Kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 Jumlah tenaga kerja di 1.7 Perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTA atau full time equivalent. 1.9 Perkiraan durasi kontrak. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personil senior untuk penunjukan. Mengamankan persetujuan kandidat dipilih, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan keberhasilan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Nomor 3. Memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberian kerja dan karyawan. Diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif.
Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha, dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf, pelatihan, pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan, pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Dievaluasi. Evaluasi, identifikasi, dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan untuk pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 5. Meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan, dan saran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan sikap, rencana staffing, organisasi atau proyek, alamat atau lokasi. Kategori okupasi, bagian produksi, tanggung jawab, mempertahankan kualitas bahan, memastikan data hasil produksi, mengecek mesin produksi. Tugas: memelihara media kerja, bekerja sesuai target, memastikan lingkungan kerja terpelihara baik, membuat laporan hasil produksi, menyusun shift kerja. Persyaratan: tekun dan teliti, lulus SMA, mengerti desain. Kebutuhan pelatihan selama 2 minggu. Jumlah tenaga kerja 10. Perkiraan mulai bekerja tanggal 21/12/2022. Full time equivalent 4 minggu. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Bagian pemasaran, tanggung jawab: mendengarkan keluhan customer, mengembangkan strategi bisnis. Tugasnya merespon kebutuhan pelanggan, memantau dan mengelola media sosial, mengawasi pesaing, membuat konten. Persyaratan: D3, bisa bahasa Inggris, mengerti komputer atau media sosial, berpengalaman minimal 6 bulan. Kebutuhan pelatihan selama 1 minggu. Jumlah tenaga kerja 2. Perkiraan mulai bekerja 21/12/2022. Full time equivalent 4 minggu, perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Kategori okupasi, bagian administrasi, tanggung jawab, mengelola transaksi customer, mengatur kelancaran produksi. Tugas: melakukan daily report, menyusun informasi keuangan, membuat perencanaan keuangan. Persyaratan: jujur. D1, mengerti administrasi keuangan, tekun dan teliti. Kebutuhan pelatihan selama 1 minggu, jumlah tenaga kerja 2, perkiraan mulai bekerja tanggal 21/12/2022, full time equivalent 4 minggu, perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.